nih. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat menunaikan ibadah Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa untuk Muslim Muslimah seluruh tanah air Indonesia. Selamat datang di program alumni STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya. Pada hari ini kita akan belajar intro 2 atau pengantar ya, dengan judul menjadi pembicara yang dirindukan. Saya mau share screen dulu. Ini dia. Hari ini kita akan belajar bersama Coach Vika Robani ya. Beliau merupakan Chief Executive Officer, ya, CEO Robani Consulting. Nah, sedikit saya izin menyampaikan portfolio beliau, profil beliau, alumni STMI, Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia, alumni Motivator Muda Indonesia, Certified PNS-PRI dari Lembaga Sertifikasi Profesi Emotion ISQ, generasi Robani, kemudian top leader kampus, kemudian beasiswa pintar UIN, ketua BEM, MPM, ketua pembinaan FL2MI Pusat, pembicara di berbagai daerah, dan Padang, Surabaya, Jabodetabek, dan kota lainnya. Dr. Tika Putra, STMI Trainer. Baik, tanpa panjang kali lebar, kepada Coach Vika Robani kami silahkan. Tepuk tangan. Silakan Coach Vika Robani. Hilang sepertinya. Silakan. Masuk. Ini suara sekitar Coach Vika juga masuk itu. Nggak apa-apa. Ya, mohon maaf nih, saya sedang mengadakan santunan anak yatim di daerah Cibinong. Jadi pagi sampai sore ini saya stay di sini. CSA-nya Robani Consulting. Nggak apa-apa, santai aja. Yuk, dimulai. Silakan, Coach Vika, dimulai. Bisa dimulai, Coach, silakan.
Baik, sepertinya Coach Fikar sedang mencari angle yang lebih kondusif ya, lebih bisa tenang, sunyi. Jadi kita tunggu bersama-sama. Oh, ada Pak Bisman nih. Halo Pak Bisman, apa kabar? Sambil menunggu Coach Fikar ya, kita sapa-sapa dulu. Sehat Pak Bisman, butar-butar. Angkat tangan kenapa nih Pak Bisman? Baik, kita sapa lagi. Sehat. Sehat. Masih di Jakarta Barat, Pak Bisman? Ya. Masih, Pak. Oh iya. Jakarta Barat di mana? Di Cengkareng, Kalideres, Kembangan? Cengkareng. Cengkareng. Baik, baik. Oke. Terima kasih Pak Bisman udah hadir ya. Pak. Kita sapa lagi Mas TH. Apa kabar Mas TH? Tinggal di mana Mas TH? Ini di Lok Semawe, Coach. Lok Semawe? Iya, iya. Oh. Yang ikut yang tadi. Aceh, ya. Baik. Terima kasih udah hadir ya Mas TH. Oh ya, baik, Coach. Sambil kita menunggu Coach Fikar, kita sapa-sapa lagi. Ada Mbak Nina Sofiarni. Apa kabar Mbak Nina Sofiarni? Oke, belum. Oh ya, bicara Lok Semawe, bicara Aceh, saya udah 2 kali loh Mas TH ke Aceh ya. Yang pertama ke Aceh. Oh ya? Benar, ngisi training Ormas Islam Hidayatullah di Aceh Besar. Kemudian Oh di ya? Gayo Lues ya. Tahu ya Gayo Lues ya? Blank Kejeren. Tahu. Ya, ya. 2018. Kebetulan jauhnya itu lumayan dari kami Lok Semawe. Lok Semawe kan di tengah-tengah dia. Iya, lebih dekat ke Gayo Lues apa ke Aceh Besar ya? Dari Sama-sama jauh sih. sama-sama Kalau ke jauh, Aceh betul. Besar. Emang betul, saya lihat di peta itu emang Lok Semawe itu posisinya di tengah-tengah ya. Iya. Dari Medan ke Lok Semawe 6 jam. Kemudian dari Lok Semawe ke Aceh Besar itu sekitar 5 jam. Lok Semawe ke Gayo Lues 5 jam. Ya, benar. Baik, mudah-mudahan saya jodoh nih bisa ke tempatnya Mas TH di. Ya, Insya Allah. Speaker udah datang. Dulu ya. Bagaimana, Coach? Silakan, Coach Fikar, bisa dibuka mungkin audionya kalau memang. Oh, dia keluar dulu, nanti masuk di tempat yang lebih kondusif. Lagi ada acara santunan.
Oke. Sambil menunggu, kita coba sapa-sapa lagi nih yang sudah hadir. Intan Mayangsari, apa kabar Intan? Alhamdulillah sehat. Tinggal di mana, Intan? Di Cianjur. Oh, Cianjur. Ya. Saya Januari 2020 sebelum pandemi ke Cianjur tuh. Tapi alhamdulillah ya belum ketemu sama Intan ya. Mudah-mudahan bisa bertemu. Makasih Intan Mayangsari udah hadir. Ya. Nah, ini Coach Vika Robani, apakah sudah bisa kita mulai? Maaf Kak Sakti. Ya. Suaranya masuk? Masuk. Suaranya masuk? Masuk, clear suaranya. Videonya belum masuk videonya. Video gantengnya belum masuk. Gimana? Sebentar ya. Siap. Nah, sambil nunggu Coach Fikar lagi mencari angle yang terbaik dan sunyi ya audionya, tidak ada suara-suara yang lain. Kita sapa-sapa lagi. Anna Miliana, apa kabar Mbak Anna Miliana? Baik. Tinggal di mana nih Mbak Anna Miliana? Sukabumi. Sukabumi kota atau kabupaten? Kabupaten kok. Kabupaten, ya. Saya bulan Desember kemarin ke Sukabumi Kabupaten juga, tapi saya lupa nama kecamatannya itu apa ya. Pokoknya udah deket sama kota lah kabupatennya tuh. Ya. Baik, terima kasih Mbak Anna Miliana sudah hadir ya. Oke. Iya. Bagaimana Coach Pikat? Apakah sudah bisa dimulai? Siap. Siap. Ya. Oke. Kita sapa-sapa lagi sambil menunggu. Tuh dia. Coach Fikare sudah masuk ya. Assalamualaikum. Nah, sekarang suaranya jelas clear. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Coach Fikar. Panggung ini milik Anda. Tepuk tangan. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walazian zara sakinata fi qulubil mu'minin liyasdaudi man maimanihim. Allahumma sholli Muhammad Rasulullah. Sebelumnya mohon maaf banget teman-teman ya. Jadi ini saya lagi di salah satu yayasan, kantor yayasan namanya Al Hijaz. Saya mengadakan full motivasi, dongeng dan muhasabah dari pagi sampai malam nanti ya. Ini bagian dari CSR-nya Robani Consulting gitu ya. Walaupun kita belum jadi PT ya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk jadi PT. Tadi saya mau minta izin sama ketua yayasan kalau saya mau streaming di mobil, tapi beliau bilang, waduh kalau di mobil kurang nyaman, naik aja ke atas nih. Beliau kasih ruangan, akhirnya saya streaming di sini ya. Mohon maaf sekali kalau kurang nyaman angle saya dan yang lainnya. Karena memang ini saya bukan di kantor ya, tapi saya di jalan, tapi inilah kenikmatan online ya. Kak Sakti boleh saya jadi co-host biar bisa share screen? Oh ya, sudah bisa, silahkan. Boleh? Udah, sudah bisa share screen, silahkan.
Udah bisa ya? Ya. Alhamdulillah. Siap. Di sini sinyalnya ternyata jauh lebih baik ya, jauh lebih menyenangkan dan lebih seger nih ya, tanpa ada suara-suara bunyi-bunyian ya. Alhamdulillah. Oke teman-teman, tadi saya melihat banyak sekali peserta yang hadir, ada dari Cianjur, ada dari Sukabumi. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Vika Robani, saya dari Cibinong. Ya. Jadi materi hari ini materi kulit atau materi dasar yang mungkin bisa nanti kita perdalam pada hari Senin besok ya. Nah, menjadi pembicaraan di undangan ini, kenapa sih saya membentuk tema seperti ini? Atau kenapa sih saya kok pakai materi ini gitu loh? Kenapa saya meluncurkan ini? Karena memang ini dari pengalaman saya ketika saya awal-awal jadi motivator. Jadi pertama awal saya motivator di tahun-tahun pertama itu, saya ngisi training, dan ketika saya ngisi training 90% sekolah yang sinergi dengan kami atau perusahaan yang sinergi dengan kami, 90% mereka repeat order, bahkan mereka meminta kita untuk datang dalam 1 tahun lebih dari 1 kali atau 2 kali ya. Bahkan ada juga yang minta seluruh sivitas sekolah atau sivitas perusahaan di training oleh tim kita. Nah, ketika saya berjalan, ternyata ini sering terjadi dan 90% ya, 90% yang telah sinergi dengan kita, mereka melakukan repeat order. Menandakan bahwa kalau kita diundang lagi, sederhananya, berarti kita dirindukan. Ya, ketika saya datang ke majlis taklim gitu ya, bahkan sampai masjid atau musola gitu ya, sampai paguyuban RT gitu ya, Karang Taruna, dan di level perusahaan juga, lalu di level sekolah-sekolah juga. Begitu, teman-teman. Ya. Kalau di Jakarta itu yang suka dengan kami itu 17, 9 gitu ya, dan beberapa lainnya gitu ya. Jadi ini adalah sebuah pengalaman. Jadi yang saya sampaikan ini adalah perjalanan hidup dan pengalaman hidup. Bagaimana bisa ada di level itu? Karena sebagai seorang pembicara, sederhananya teman-teman semua, kalau teman-teman ingin vibrasi dari Anda masuk ke dalam peserta, sehingga Anda menjadi orang yang sangat dirindukan, sederhananya satu, Anda sampaikan sesuatu yang Anda mampu, dan Anda sampaikan sesuatu yang bisa Anda lakukan. Jadi ketika Anda menyampaikan sesuatu yang Anda mampu dan sudah Anda lakukan, itu vibrasinya berbeda. Ya. Makanya kan dalam Al-Quran Allah mengatakan kabur rahmatan indallah ya taqulu ma la taf'alun gitu ya. Alhamdulillah nih ya, saya tadi dipanggil coach ya. Karena saya sengaja nggak pakai peci ini. Ini padahal saya ada peci. Tadi bisa sambutan ya. Karena biasanya saya suka dipanggil ustadz kalau pakai peci. Makanya saya copot ya. Saya suka menolak dipanggil ustadz bagi ustazah, teman-teman ya. Karena saya bukan di situ dua-duanya. Karena ilmu saya masih standar. Karena saya motivator. Dan motivator itu kalau nyampein ayat itu suka lupa ayat depannya. Nah, kadang-kadang ayat belakangnya lupa juga. Nah, ayat tengahnya lupa juga ya kadang-kadang. Akhirnya lupa semua, teman-teman. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah kulitnya adalah, dasarnya adalah bahwa ini adalah pengalaman hidup saya. Ini adalah perjalanan hidup saya. Gitu. Ada salah satu sekolah di Cibinong, namanya Perguruan Al-Nur gitu ya. Pemiliknya Bu Haji Ida ya, salah satu anggota dewan. Ketika saya ngisi training di sana untuk SMP-nya, sekolahnya senang. Dan mereka punya perguruan Al-Nur itu kalau nggak salah punya 8 blok sekolah. Jadi ada SMP, ada SMA, ada SMK, ada sampai TK juga gitu ya, ada SMIT-nya juga, itu komplit sekali. Jadi begitu saya ngisi, lalu saya disuruh roadshow ke seluruhnya gitu loh. Dan setelah roadshow ternyata sekolah dipinta untuk repeat order oleh siswanya. Bu, Kak Fikar lagi dong Bu, atau Pak Fikar lagi dong Bu gitu ya. Kita pengen sama Pak Fikar lagi gitu loh. Jadi sederhananya teman-teman, kenapa saya bisa repeat order? Saya hanya melakukan sesuatu yang sudah saya sampaikan, atau yang saya sampaikan sudah saya lakukan, atau yang saya mampu, atau saya menguasai ilmu itu. Gitu ya. Tapi tetap ada teknik-teknik tambahan. Nanti kita bahas yang tambahan gitu ya. Sederhananya begitu. Gitu loh. Bahkan satu waktu pernah pimpinan sekolah telepon saya. Mas Fikar, tolong Mas Fikar ngisi training, tapi ini pesertanya spesial. Wih, karena mendengar kata spesial saya senang. Ah, bisa jadi ini adalah siswa-siswi pilihan yang pintar-pintar. Saya nanya, Bu, berarti siswa-siswi
pilihan ya. Betul banget, ngisi training, begitu saya datang, loh saya kaget. Loh kok ini anak pilihan tapi kok berantakan banget ya. Ada yang lari ke sana. Lalu saya tanya, ada tapinya, Mas Fikar. Tapinya mereka adalah siswa-siswi pilihan yang paling nakal di kelas mereka masing-masing. Dan mereka sudah kami kasih motivasi, bukan hanya motivasi, kami sudah membawa mereka ini ke markas Brimob gitu ya. Jadi di Brimob itu mereka dilatih. Kenapa? Karena kami tahu kalau di Brimob itu kedisiplinannya tinggi. Jadi kalau mereka salah itu suruh pusap beneran. Kalau digampar beneran, kata gurunya. Dan kami mempersilahkan itu. Kenapa? Karena nih anak-anak sudah kelewat batas. Ada yang tawuran, ada yang minum minuman keras, ada yang sampai obat-obatan, bahkan ada yang sampai, mohon maaf ya, free sex. Jadi gurunya nggak ada masalah kalau mereka dikerasin oleh. Tapi dahsyatnya, ketika mereka dilatih di Brimob, apa yang mereka lakukan? Justru mereka ngerjain para mentor-mentor di sana. Jadi makanan mentornya diambil, padahal polisi. Ada yang ngumpetin sepatunya. Jadi mereka udah sebenarnya nggak takut gitu. Ketika mereka digampar, mereka bilang ya ini kita udah biasa. Akhirnya pada malam itu saya ngisi training di sana dan ternyata sampai akhir nyetel dengan saya dan pesertanya standby gitu. Pesertanya standby dan pesertanya menikmati itu semua. Bahkan di akhir mereka saya ajak muhasabah dan mereka nangis semua. Lalu di situ pimpinan sekolahnya nangis. Biasanya kita yang dibuat nangis sama anak-anak. Tapi hari ini anak-anak kok nangis gitu loh. Makanya saya nangis ngeliat anak-anak nangis gitu. Kepala sekolahnya senang dengan saya. Pimpinan sekolahnya senang dengan hal itu, teman-teman. Lalu dia nanya sama saya, rumus apa yang Mas Fikar lakukan? Kok bisa ya dari awal sampai akhir pesertanya stay, menikmati, nggak ada yang interupsi, nggak ada yang keluar, nggak ada yang megang handphone. Kenapa bisa seperti ini? Jawaban saya sederhana. Yang pertama saya lakukan adalah saya mencari kesamaan. Itu. Yang pertama saya mencari kesamaan. Yang kedua yang saya lakukan adalah saya mengerti apa yang dia butuhkan. Dan yang ketiga, saya menjadikan diri saya sebagai teman, bukan sebagai motivator pada waktu itu. Ya saya memotivasi mereka, tapi gaya saya sebagai teman. Saya tidak mengatakan, lihat di depan Anda ada masa depan yang harus Anda rebut. Bayangkan ketika masa depan itu tidak Anda rebut, betapa sedihnya orang tua Anda. Enggak. Kenapa? Karena kita butuh yang namanya TNA, Training Need Analysis. Kita lihat dulu kondisi audiensnya. Dia butuh apa, dia inginnya apa, kita berikan itu. Gitu loh. Karena tidak semua materi bisa kita sampaikan untuk semua peserta. Ya. Kita butuh sekali yang namanya research dan kita butuh sekali yang namanya memahami audiens sehingga materi yang kita sampaikan itu sesuai. Karena nggak mungkin kita menyampaikan materi yang sama-sama aja. Bayangkan seorang motivator yang sangat berkualitas, sering memotivasi para pelajar, tiba-tiba dia diundang oleh anak-anak SD. Dia masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian adalah generasi harapan bangsa. Anda semua adalah pemimpin masa depan. Semangat dahsyat luar biasa. Itu anak-anak SD bingung. Ya Allah, itu ngapain sih kakak motivatornya gitu kan? Yang ada mereka nangis pulang, ya Allah, kita dimarahin ya Allah. Gak bisa. Gitu kan? Atau sebaliknya, Anda menyikapi audiens anak-anak SD atau anak TK, Anda sikapi ketika Anda ngisi untuk para dokter, gitu ya. Seperti beberapa bulan yang lalu saya diundang oleh teman-teman dari perkumpulan dokter, gitu ya. Kan nggak mungkin saya datang ke sana pakai gaya seperti saya ngisi anak kecil. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Yuk coba angkat tangan kanannya. Mana tangan kanannya? Buka. Tutup, ikuti saya ya. Buka, putar. Pegang matanya, nggak bisa. Itu para dokter nyengir dia. Ini bocah ngapain ya? Gitu. Jadi ketika saya datang ke sana, ketika saya mengisi training di sana, untuk siswa-siswi yang super bandel itu teman-teman, ya, yang saya lakukan pertama kali adalah saya bilang sama mereka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menganggap Anda adalah sahabat saya. Terus mereka bingung. Kenapa memang? Karena nasib kita sama. Gitu. Jadi saya bilang, dulu saya waktu SMA, hobi saya adalah tawuran. Dulu saya waktu SMA, hobi saya adalah pacaran. Dulu waktu saya SMA, hobi saya adalah bolos sekolah.
ketika saya menyampaikan kesamaan itu, karena memang pengalaman saya waktu SMA begitu. Saya SMA itu suka bolos sekolah, saya suka nggak ngerjain tugas gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah beri hijrah, Allah beri kesempatan untuk hijrah, itu teman-temannya, dan itu mahal banget gitu ya. Itu saya ceritakan. Saya ceritakan pengalaman saya gitu kan, ketika saya kalau di kelas itu jam 1 siang saya milih tidur, ya. Ketika guru saya tanya, kenapa Fikar kok kamu jam 1 siang sukanya tidur sih? Ya, saya bilang sama guru saya, Bapak kalau ngantuk ngapain? Tidur, ya sama Pak. Gitu. Tapi ini kan lagi pelajaran. Saya bilang sama guru saya, Pak, mohon maaf Pak, kalau saya lagi di kelas dan saya milih tidur Pak, karena saya mau cari hikmahnya Pak. Hikmah apa Fikar? Iya hikmahnya Pak. Kalau saya di kelas dan saya maksain belajar, sedangkan saya ngantuk. Yang terjadi apa Pak? Tidur nggak ambil Pak. Tapi kalau saya Pak, saya keluar kelas Pak, saya masuk ruangan. Oh, itu saya dimarahin banget sama guru saya waktu itu. Itu saya ceritakan hal seperti itu. Ketika mereka sudah punya kesamaan, apa yang terjadi di mindset mereka? Oh, ternyata Pak Fikar yang hari ini dianggap sukses oleh guru kita. Ternyata Pak Fikar yang dianggap hebat oleh guru kita. Makanya sekolah kita mengundang beliau datang ke tempat kita. Ternyata ini orangnya. Ternyata dia bandel banget ya. Dan dia, sebandel-bandelnya dia, ternyata dia punya masa depan yang baik. Lalu mindset mereka apa? Berarti gue hari ini ketika gue bandel, gue punya masa depan yang baik. Gue punya kesempatan untuk punya masa depan yang baik. Saya ceritakan kesamaan. Setelah sudah masuk kesamaan, baru di situ saya bisa menyampaikan materi-materi kenapa saya hijrah dan kenapa harus hijrah. Sehingga mereka bisa menyimak itu semua. Jadi sahabatku semua, ketika Anda ingin berbicara, yang nyetel, cari kesamaan. Ya, kenapa? Karena nggak semua audiens itu ingin sungguh-sungguh menerima materi kita, gitu loh. Nggak semua audiens. Ya, ada audiens itu yang datang itu hanya untuk ngecek kemampuan kita. Ada audiens itu yang datang itu hanya pengen tahu ini kayak gimana sih motivator ini bicara itu. Nah, kita di situ ketika kita datang memberikan kesamaan untuk mereka, seolah-olah itu kita sama dengan mereka dan mereka punya kesempatan yang sama dengan kita. Dan itu mahal sekali, teman-teman. Itu luar biasa sekali. Itu ketika kita datang kepada orang yang sedang jatuh, lalu kita mendampingi dia di samping dia, dan kita mengajak dia bangkit, itu luar biasa dampaknya. Ya. Oke, sebelum dilanjut lebih jauh, saya izin share screen, teman-teman ya. Ini standarnya nih. Kita bongkar teman-teman ya. Nah, jadi nanti ketika Anda mengisi training itu, Anda akan bertemu dengan orang yang punya pintu hati. Ya, mereka punya pintu hati dan mereka punya pintu pikiran. Ya, ini anggap saja pikiran dan hati mereka. Nah, ada dua pintu. Jadi ketika Anda diri, itu audiens punya dua pintu ini. Pintu yang pertama adalah pintu mengizinkan. Pintu yang pertama pintu mengizinkan. Dan pintu yang kedua adalah pintu tidak mengizinkan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah nanti ketika Anda bicara itu, orang-orang yang mengizinkan, dia akan mendengarkan Anda sungguh-sungguh. Dan yang tidak mengizinkan, seperti apapun Anda berbicara di hadapan mereka, mereka tidak akan mengizinkan Anda untuk berbicara. Ya. Ketika mendengar kata tidak mengizinkan, bukan berarti pas stop pasnya nggak mau dengerin Anda. Bukan. Tapi dengan caranya. Seperti dia main handphone misalkan. Ya, ketika kita bicara serius-serius, dia main handphone. Gitu. Atau ketika dia bicara serius-serius, kita bicara serius-serius, tapi dia sama temannya di samping dia ngobrol. Lu tahu nggak sih? Ya, nggak tahu ya, makanya gue kasih tahu gitu. Tapi kalau yang mengizinkan itu sungguh-sungguh. Ketika pembicara bicara, dia benar-benar mencatat. Dia nggak mau ketinggalan satu pun. Nah, dalam 100
100% peserta, pasti ada yang tidak mengizinkan. Minimal itu 20%. Ya. Kalau guru saya bilang, Pak Aris Ahmad Jaya, katanya minimal itu 20%. Seingat saya beliau bilang begitu. Ya. Nah, 20% ini kalau seandainya tidak kita kelola, maka akan bisa bertambah menjadi 40%, bahkan lama-lama 60%, bahkan lama-lama bisa sampai 80%. Kalau sudah 40% ada orang tidak mengizinkan Anda berbicara, itu sudah berbahaya sekali. Ya. Karena sudah hampir separuhnya tidak fokus mendengarkan kita berbicara. Gitu. Tapi kalau misalnya seandainya kita datang, ternyata yang mengizinkan itu cuma 50% doang. Yang tidak mengizinkan juga 50%. Gimana yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah, kita membuat 50% ini, kita tarik 30%-nya atau bahkan 40%-nya untuk mengizinkan kita berbicara. Dengan teknik-teknik tertentu. Gitu ya. Sebelumnya kita bahas dulu. Untuk bisa mengizinkan, pertama itu teknik yang paling ampuh adalah otoritas. Sikap maksudnya otoritas itu adalah dia memang orang-orang yang dibutuhkan. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah seorang kepala sekolah yang bicara untuk para guru-gurunya. Nah, itu guru-guru nggak berani itu. Ya, kepala sekolahnya lagi bicara dia main handphone. Kenapa? Karena pimpinan terhadap anak buahnya. Seorang manajer kepada karyawannya, seorang direktur kepada para manajernya, seorang presiden kepada menteri-menterinya. Itu pasti didengarkan. Atau seorang dosen terhadap mahasiswanya. Beda ya kalau guru sama siswa ya. Tapi kalau dosen terhadap mahasiswa itu mahasiswanya sudah pasti mendengarkan. Itu orang-orang yang dapat mengizinkan seorang pimpinan terhadap anak buahnya. Yang kedua, seorang tokoh besar atau dia adalah seorang idola. Dia tidak perlu teknik-teknik lagi. Contohnya artis. Contohnya seorang pejabat yang sangat diidolakan. Ingat Barack Obama ketika dia datang ke Indonesia itu semua heboh dan histeris. Barack Obama nggak pakai itu yang namanya ice breaking, angkat tangannya putar, atau dia nggak pakai musik, dia nggak pakai. Dia cukup dengan personanya selesai, gitu ya. Atau misalkan seperti artis, ya sama seperti artis ketika kita ngisi training ternyata MC-nya artis, itu dia cukup pakai ilmu public speaking aja, maksudnya cukup pakai ilmu NLP aja atau pakai ilmu kata-kata yang standar aja, itu orang udah senang. Gitu ya. Orang udah senang kenapa? Karena punya daya tarik, punya idola, punya fans. Satu waktu saya pernah ngisi di sebuah tempat gitu ya. Sebuah event. Saya ngisi bareng artis. Waktu itu tahun 2018. Tahun 2018 saya ngisi bareng Shakir Daulay. Di mana pada masa itu Shakir Daulay sedang hits-hitsnya. Semua anak-anak kenal. Jadi eventnya ini event milenial. Semua anak-anak terkenal. Saya ngisi training, panitianya bilang sama saya. Dia numpuk ngundak saya. Mas Fikar, tahu nggak? Kita ngundang Shakir Daulay. Gitu kan? Itu tujuannya apa? Untuk narik peserta. Supaya peserta banyak yang mau. Tapi saya yakin nanti Shakir Daulay cuma bisa 20 menit aja. Karena selebihnya orang-orang membutuhkan refresh. Nah, makanya kita butuh motivasi dan materi inti itu dari Mas Fikar. Mas Fikar makanya ngisi 1,5 jam. Shakir Daulay cuma 20 menit. Tapi Mas Fikar tahu nggak? Shakir Daulay itu dibayarnya 3 kali lipat dari Mas Fikar. Gitu ya. Harga artis teman-temannya, harga artis sudah masuk puluhan juta teman-temannya, sudah se-eksis itu. Pada zaman itu Shakir Daulay sangat terkenal. Bahkan kan lagunya dia yang mengcover lagunya Aisyah itu trending nomor 1 di YouTube waktu itu ya. Bayangkan, ilmu yang segudang itu yang sudah saya pelajari kalah dengan ketenaran. Gitu ya. Dan ketenaran gitu teman-teman bisa mengalahkan ilmu yang segudang. Dan ilmu yang segudang itu bisa kalah dengan pembawaan yang asik. Kenapa? Karena saya pernah ngisi. Waktu itu saya pernah diundang oleh IDI, Ikatan Dokter Indonesia.
Lalu ada profesor yang yang bicara. Dan saya, profesor itu menyampaikan materi, pokoknya materi tentang kesehatan banget, dan itu materi keren banget itu ya. Tapi untuk orang-orang yang memahami di bidang, untuk orang-orang yang membutuhkan di bidang. Lalu panitia nepuk pundak saya lagi, Mas Fikar tahu nggak? Itu profesor, ya profesor itu kita undang ke sini Mas. Dia kita bayar sekian juta dia, sekian juta dia kita bayar untuk bicara sekitar 60 menit. Mas Fikar habis ini ngisi kan 60 menit kan? Iya. Dan Mas Fikar tahu kan, Mas Fikar dibayar 3 kali lipat dari seorang dokter itu. Padahal Mas Fikar belum selesai S3-nya. Tapi dia sudah selesai. Bahkan bukan cuma S3, dia sudah jadi profesor. Gitu. Mas Fikar dibayar 3 kali lipat. Kenapa? Karena saya menyampaikannya dengan seni. Gitu. Jadi ketika profesor itu bicara, orang memperhatikan. Tapi karena ilmunya. Tapi ketika saya tampil, orang memperhatikan karena teknik dan ilmu. Jadi ada 2 kelebihan, sedangkan profesor itu hanya bawa 1 kelebihan. Nah, jadi teman-teman, untuk mengizinkan tadi, sederhananya adalah yang pertama, kita punya otoritas, kita kuat, kita power. Yang kedua, kita memang adalah seorang idola, gitu loh. Yang ketiga, memang kita sangat dibutuhkan ilmunya. Tapi kan masalahnya hari ini, tidak semua public speaking adalah seorang pemimpin. Tidak semua seorang public speaking punya idola. Dan tidak semua seorang public speaker itu memiliki ilmu yang sesuai dengan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh audiens. Gitu. Contoh ketika seorang dokter atau seorang profesor bicara tentang kesehatan, pesertanya membutuhkan materi kesehatan, dia akan mendengarkan. Tapi kan seorang motivator nggak mungkin menyampaikan materi kesehatan. Kecuali trainer ya. Kan motivator itu kan lebih kepada basis SDM. Sumber daya manusia yang berbasis pikiran dan perasaan. Gitu. Nah, sedangkan seorang motivator, kita nggak terlalu dikenal, gitu ya. Pertama, kedua kita bukan pemimpin mereka, atau kita nggak bagi-bagi uang gitu agar mereka mendengarkan kita. Dan yang ketiga, mungkin ilmu yang kita sampaikan adalah ilmu yang bukan mereka kuasai. Gitu loh. Atau ilmu yang mungkin mereka suka beranggapan negatif terhadap motivator. Hidup ini tidak seperti tidak semudah mulutnya kata-katanya motivator gitu ya. Hidup ini tidak seindah kata-katanya seorang trainer gitu. Itu ada message seperti itu. Nah, maka mereka akan masuk ke dalam zona tidak mengizinkan. Lalu bagaimana agar mereka mau mengizinkan? Nah, makanya kita bongkar hari ini tekniknya. Ya. Tekniknya adalah ini teknik dasar, teman-teman ya. Ada 3 rahasia membuka pintu mengizinkan. 1, cara Anda memberi salam. Ini memberi salam ini penting. Kalau misalkan Anda ngisinya di Sunda, sampaikan sampurasun. Nah, itu mereka jawab semua. Kenapa? Karena ada kesamaan di situ. Ketika di Jawa seperti apa sampaikan, gitu ya. Ketika Anda di daerah manapun sampaikan. Makanya saya kalau ngisi training kadang-kadang saya suka nanya sama panitianya, ini di sini bahasa Padangnya ini apa ya? Atau bahasa Jawanya ini apa ya, gitu loh. Atau bahasanya Sunda ini apa gitu ya, atau bahasa Bugisnya ini apa ya. Itu saya suka nanya sama panitia supaya nanti ketika saya menyampaikan ada sedikit kata-kata kedaerahan mereka yang saya sampaikan gitu ya. Walaupun kadang-kadang saya suka lupa lagi, tapi ketika saya di Bali ya, saya punya pengalaman di Bali, mohon maaf ya, di Bali itu punya salam sendiri ya, itu ada salam sendiri. Nah, saya waktu itu dipinta sama panitia, Mas Fikar tolong sampaikan salam ini. Tapi saya bilang, ini di agama saya tidak boleh saya menyampaikan ini, dan saya ganti dengan salam yang lain. Ya. Dan saya berikan salam yang semangat, dan itu nggak ada masalah. Ya. Kenapa? Karena peserta memahami toleransi yang baik. Dan orang Indonesia saya rasa memahami toleransi yang baik. Jadi kita tidak perlu karena saking inginnya memberikan salam dan pesertanya punya daya tarik ke kita, lalu kita meninggalkan akidah kita. Nggak usah. Karena ada toleransi yang dijaga di Indonesia. Jadi ketika saya di Bali, saya mengganti salam itu dengan lebih semangat. Ya, angkat tangan kanan Anda, ya, tangkap impian Anda, dan teriakan bersama-sama sukses. Itu sederhana. Diiringi dengan musik dan semua peserta menyenangi itu. Jadi ketika Anda memberi salam ini penting. Kenapa? Karena hari ini banyak banget teman-teman ya, betapa banyaknya ketika seorang pembicara, ya terutama saya sering ngisi bareng Ustadz,
Ustadz ketika dia menyampaikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kompak sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesertanya masih ogah jawab. Ya udahlah kalau gitu, karena Allah suka yang ganjil. Sekarang saya berikan yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesertanya juga masih nggak mau jawab sampai 11 kali, gitu ya. Sampai akhirnya materinya itu cuma salam doang, gitu. Kenapa? Karena audiens butuh dipancing di awal nih. Gimana sih cara Anda memberikan salam? Gitu loh. Makanya Anda harus bisa memberikan salam yang baik. Ya. Makanya saya biasanya kalau memberikan salam itu saya suka diiringi dengan doa. Saya doakan yang menjawab salam saya. Nah, mereka langsung antusias. Amin. Saya doakan yang menjawab salam saya hidupnya bahagia. Rezekinya Allah mudahkan. Dapat jodoh terbaik bagi yang belum dapat jodoh terbaik, ya. Bisa masuk surga dan Allah segera akan masuk surga, ya. Biasanya orang yang tadinya amin nggak jadi itu. Jadi yang mau amin jadi astagfirullah. Belum Pak, saya belum siap Pak ya. Tapi awalan seperti itu membuat orang cair, orang senang. Ya, berikanlah salam terbaik Anda dengan senyuman terbaik. Gitu ya. Yang kedua, Anda harus benar-benar bisa memberikan kesan yang melekat di hati mereka. Ketika saya diundang oleh UNP Padang, ya, lalu di akhir saya diundang sama Profesor Iwan Praitno, waktu itu masih jadi gubernur, saya makan bareng sama beliau di istana gubernur beliau. Di samping Pak Gubernur saya bilang ke seluruh peserta, Anda hari ini yang saya saksikan hari ini adalah angkatan terbaik yang pernah saya temukan di UNP. Itu semua tepuk tangan. Mereka terkesan. Wih, ternyata kita dianggap yang terbaik oleh motivator. Kan motivator itu kan dari luar. Berarti mereka memandang kita secara objektif gitu ya. Padahal Anda tahu nggak? Saya baru pertama kali ke UNP. Jadi saya nggak bohong. Ya, karena memang nggak boleh bohong. Jangan karena memberikan kesan Anda berbohong. Gitu ya. Apa yang saya sampaikan? Anda adalah angkatan terbaik yang pernah saya temukan di UNP. Universitas Negeri Padang. Gitu ya. Karena memang saya baru pertama kali ke situ. Ya, jadi wajar ketika saya bilang mereka adalah alumni terbaik. Atau angkatan terbaik. Gitu. Buat kesan. Itu mereka semua tepuk tangan. Ya. Berikan kesan yang sangat energik. Gitu ya. Anda tahu, saya baru pertama kali datang ke Bali. Dan ternyata pertama kalinya datang saya ke Bali ini membuat saya pun ingin bertahan di Bali. Karena di sini begitu indah tata keramanya. Karena di sini begitu bersih hatinya. Dan di sini bisa menjalankan toleransi dengan baik. Saya umat muslim dan rata-rata di sini non-muslim, tapi mereka menghargai saya. Ketika saya sholat, mereka memberikan tempat sholat untuk saya. Itu kesan itu orang senang gitu. Ya. Sangat terkesima mereka dengan kesan itu. Ya. Karena apa namanya ya? Ketika Anda memberikan apresiasi atau pujian kepada siapapun, itu akan bisa merubah seseorang menjadi lebih hidup lagi. Contoh, nih ya, saya cek nih ya di sini ya, ini yang kelihatan di layar ya. Contoh nih ya, yang perempuan, Mbak Intan gitu ya, atau Bu Intan Mayangsari. Contoh, ini kalem, diem, gitu kan, nggak apa namanya, nggak suka neko-neko. Jadi kalau kemarin tuh kalem, diem banget gitu ya, pendiam banget. Begitu dia jalan, dia kadang-kadang suka kurang cair dengan orang gitu loh. Kenapa? Karena saking pendiamnya. Lalu begitu dia jalan, temennya nyambut, ih Masya Allah Intan, itu kerudung kamu bagus banget, beli di mana? Seseorang yang kalem dan pendiam dipuji kayak gitu, langsung teman-teman ada perubahan. Walaupun tindakannya tetap cool ya, tapi vibrasi dalam tubuhnya itu respon, aliran darahnya itu berubah teman-teman. Ya, yang tadi kan dibilang, Masya Allah Intan itu kerudungnya bagus banget. Dia masih biasa. Dia cuma bisa senyum. Iya, alhamdulillah ini dapat hadiah. Intan, itu bajunya dapat dari mana? Kok bagus banget sih? Ya Allah Intan, kamu pinter banget yang beli baju. Semoga yang tadinya senyum, dia bilang alhamdulillah, alhamdulillah, ini bagus banget kok. Nah, jalannya sudah mulai beda. Gitu. Lalu di ketiga temannya bilang, ya ampun, ini muter-muter jadi pencicilan gitu ya. Nah, karena saking bahagia.
Ya itu adalah gambaran orang yang ketika kita bisa memberikan kesan kepada mereka. Ya, kesannya buat motivator ini dia senang mengapresiasi tempat kita. Ya. Tapi kesan yang kedua adalah setelah saya mengikuti motivasi ini sangat benar-benar memotivasi diri saya. Kesannya dengan apa? Dengan Anda bisa memberikan quotes-quotes terbaik. Hidup adalah tantangan, hadapi, dan jadilah pemenang. Ketika Anda ada masalah, jangan selalu mengeluh dan jangan mengatakan, ya Allah, masalahku besar, ya Allah. Tapi percayalah, masalah Anda kecil dan Allah itu maha besar. Katakan pada mereka. Ya, jadilah orang-orang yang bisa meninggalkan pesan dan kesan di hati para insan. Bukan hanya sekedar meninggalkan tulisan di atas batu nisan. Jadi ketika Anda memberikan sesuatu itu mereka terkesan, terkesima. Gitu ya. Wih, ini keren nih. Ya. Kalau saya biasanya menyampaikan kesan itu membuat orang berkesan dengan saya adalah ya saya tinggalkan pengalaman hidup saya gitu loh. Dan saya ceritakan bahwa tempat ini adalah tempat yang sangat baik. Lalu yang ketiga, ini yang paling penting menurut saya. Mencari kesamaan. Anda lagi diangkut, duduk di angkot ya. Gitu. Anda lagi duduk di angkot, terus Anda lagi main handphone nih. Gitu kan, Anda lagi ngetik. Lalu di samping Anda ada orang nyambut Anda gitu. Dan dia bilang gini, Mbak, orang Sunda ya? Gitu. Dan Anda kondisinya saat itu sedang di Palembang, misalkan. Jadi Anda lagi ngetik handphone. Mbak, orang Sunda ya? Oh iya, sama. Itu senang. Kenapa? Karena kadang sedang jauh di rantau, tapi ada yang sama dengan Anda. Gitu ya. Atau misalkan Anda lagi masuk ke angkot, mau negur orang. Permisi Mbak, gitu ya. Mau berkenalan dengan orang. Anda harus cari kesamaan. Gitu kan? Ya, ketika Anda bertemu dengan audiens juga sama. Anda sedang bertanya, misalkan, Mbak Intan aslinya mana Mbak Intan? Oh, saya aslinya Jawa. Cari kesamaan. Oh, Jawa. Sama. Anda Jawa, bukan. Sama dengan tetangga saya. Tetangganya Jawa, bukan. Tetangga saya punya adik. Adiknya bukan. Adiknya punya teman. Nah, temannya itu orang Jawa. Tuh, ya. Gak apa-apa. Cari kesamaan sampai ujung. Gitu. Ya. Ketika saya diundang oleh sekolah, atau ketika saya diundang oleh perusahaan, ketika saya diundang oleh PT Semanitoka, waktu itu seluruh peserta hadir ya, dari jajaran karyawan sampai presiden direkturnya itu ada. Presiden direkturnya itu asli Korea. Ketika saya datang ke sana, lalu saya disambut dengan presiden direktur. Presiden direkturnya itu belum fasih bahasa Indonesia, masih sedikit-sedikit, gitu ya. Maka yang saya bilang sama beliau adalah, saya cukup dengan gerakan. Apa gerakan saya? Saya cukup begini aja, gitu ya. Saya bilang pagi, terus saya bilang gini, itu dia langsung sumringah. Kenapa? Karena Sarangheo ini sangat ngehits di Korea, gitu loh. Dan dia bilang ini pembicaranya milenial, gitu ya. Kenapa? Karena di Korea melakukan itu anak-anak muda. Tapi orang tua juga ngikutin, gitu ya. Jadi artinya apa teman-teman? Mencari kesamaan ini sangat penting. Anda harus benar-benar bisa mencari kesamaan sehingga orang itu merasa dekat dengan Anda. Ya. Kalau Anda nonton film Conjuring, gitu ya. Saya juga cukup suka film horor ya, tapi di situ saya benar-benar mengambil intisarinya. Ya. Yang setannya Falak itu kalau nggak salah film Conjuring ya. Pokoknya namanya setan itu Falak. Ya. Jadi di situ seorang anak kecil ini dia dideketin sama setan terus, dan dia kesurupan terus. Dia suka ngacak-ngacak, gitu ya. Tapi orang-orang di sekitarnya menganggap bahwa ini anak main-main, nggak beneran kesurupan. Ini anak lagi ngebohongin kita semua. Ya. Lalu ada seorang pendeta datang untuk mengobati anak ini, dan semua orang menganggap dia berbohong. Tapi apa yang dilakukan oleh pendeta perempuan ini? Dia datengin si anak perempuan ini, dia duduk di sampingnya, kata-katanya sederhana. Ketika anak ini nggak mau cerita dengan siapapun, tapi si pendeta ini pengen anaknya cerita dengan dia. Apa yang dikatakan? Kamu tahu apa yang kamu rasakan hari ini dulu pernah aku rasakan.
Kenapa? Karena dulu aku waktu kecil juga sama. Aku ditempelin sama setan. Dan setan itu nggak mau pergi, sulit pergi dari aku. Dan problemnya adalah semua keluargaku tidak ada yang mempercayai itu. Mereka menganggap aku berbohong. Ketika itu, anak kecil itu langsung terbuka. Apa kata anak kecil itu? Lalu apa yang Anda lakukan? Dan bagaimana dengan endingnya? Akhirnya terbuka. Akhirnya diceritakan. Ini yang aku lakukan, ini. Dan akhirnya si anak kecil itu menuruti apa yang disampaikan oleh si pendeta wanita itu. Ya. Jadi teman-teman, ya ketika Anda mampu mencari kesamaan bagi orang, gitu ya, itu orang senang banget. Anda contoh ya, tetangga Anda punya masalah, gitu ya, terus Anda cerita juga, sama masalah saya juga sama, gitu ya, itu malah jadi senang. Wah, ternyata ada orang yang lebih bermasalah dibandingkan saya ya. Gitu. Jadi teman-teman, sahabat semua, ketika Anda datang lalu Anda memberikan kesamaan, itu luar biasa sekali. Ya. Anda bilang ketika Anda datang, ketika guru gitu ya, Anda diundang oleh salah satu sekolah atau salah satu perusahaan, lalu di kantor itu bilang, Bapak atau Ibu motivator, di kantor kami ini ada sebuah masalah. Masalahnya apa? Karyawan kami kurang ramah, kurang mau senyum. Karena ini saya pernah diundang salah satu perusahaan. Masalahnya di sini, kurang mau ramah, kurang mau nyapa, dan seolah-olah tuh pragmatis banget. Pokoknya dia pikir, ya gue mau senyum, mau nggak senyum, gaji gue tetap segitu-gitu aja. Itu yang terjadi. Lalu yang disampaikan oleh seorang HRD seperti itu, lalu saya sampaikan sederhana. Pak, tahu nggak? Masalah ini, Pak, sama persis ketika saya diundang oleh perusahaan sebelumnya. Dan bahkan, Pak, jadi sebelum saya ngisi itu, ketika saya dapat kabar itu, saya minta izin. Pak, saya izin keliling ya. Jadi saya keliling nemuin sapam, saya izin nemuin karyawan yang dianggap susah senyum gitu ya. Supaya saya bisa menganalisa mereka. Saya izin keliling, saya nyapa gitu kan. Walaupun saya ngobrol cuma keliling aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya pengen lihat dia jawabnya seperti apa gitu. Ini percis, Pak, sama kasus perusahaan sebelum saya datang ke sini. Loh, kok bisa, Mas Fikar? Ya bisa, Pak. Kenapa? Karena problem ini ternyata sudah menjadi problem di nasional. Gitu. Terus apa yang Mas Fikar lakukan? Yang saya lakukan adalah saya mengatakan pada mereka, satu senyuman Anda akan mendatangkan satu rezeki yang sangat mahal. Lalu yang saya katakan kepada perusahaan itu, saya akan sampaikan kepada karyawan Bapak, Pak. Ada yang namanya gaji yang benar-benar tidak terlihat, tapi itu melindungi kita. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya, Anda hari ini ketika Anda dibayar hanya 3 juta, sedangkan Anda sudah 15 tahun kerja, Anda layaknya dibayar 15 juta, Anda nggak usah khawatir. Lakukan saja. Karena Anda akan tetap dibayar 15 juta. Loh, 12 jutanya dari mana, Pak Fikar? 12 jutanya disimpan di tabungan Allah. Ya, ketika istri Anda nurut dengan Anda, ketika anak rezeki yang lebih mahal dibandingkan apapun. Daripada orang yang punya gajinya 50 juta, tapi anaknya sakit-sakitan. Istrinya juga. Orang tuanya juga. Akhirnya uangnya rumah bisa menikmati 10 juta. Sama aja. Kenapa? Karena Allah Maha Adil. Orang yang dibayar 50 juta, tapi dia kerjanya hanya pantas dibayar 5 juta, maka akan Allah cabut 45 juta itu. Tapi orang yang kerjanya dibayar hanya 2 juta, lalu dia bekerja keras, dan dia layak dibayar dengan 20 juta, maka akan Allah berikan 18 juta itu. Itu yang terjadi. Ya. Lalu saya sambung dengan cerita ketika saya ngisi di di perusahaan itu, semuanya sudah kumpul. Saya sambung cerita dengan ceritanya muridnya Imam Syafi'i. Ada muridnya Imam Syafi'i datang kepada Imam Syafi'i. Ya Imam, ini gaji kok ini nggak nurut sama aku. Anak-anakku nakal. Anak-anakku nggak mau nurut sama aku. Lalu kata Imam itu, berapa gaji? Kalau di Indonesia kan sekitar 15 juta. Apa pekerjaan? Penjaga kebun. Potong gaji. Hah? Saya ada masalah.
tapi saya disuruh potong gaji. Ya kamu minta nasihat sama saya. Ya itu jawaban dari saya. Berapa saya harus potong gaji? Ya sudah potong saja. Akhirnya dia datang ke bosnya, dipotong gaji sekitar 10 juta. Jadi, dipotong 5 juta, jadi gajinya hanya 10 juta. Wahai bos, saya minta ini gaji saya dipotong, sisakan hanya 10 juta. Tapi ternyata istrinya masih rewel, istrinya masih nggak mau nurut. Dia datang lagi, ya Imam, saya udah potong gaji. Tapi kenapa Imam? Kenapa ya? Ini kok nggak ada perubahan? Potong gaji lagi. Hah? Bayangkan. Setelah dipotong gaji, suruh potong gaji lagi. Ada masalah, disuruh potong gaji. Gitu ya. Lalu saya sampaikan kepada seluruh audiens. Jadi bapak-bapak HRD, bapak-bapak manajer, hari ini, kalau ada karyawan Anda yang ngeluh dengan masalah di rumah tangganya, segera akan potong gaji. Ya, lalu gajinya tinggal 5 juta. Dan dia datang ke imam itu. Imam Syafi'i. Ya Imam, ketika gaji aku dipotong dari 15 juta ke 10 juta, dan kini tinggal 5 juta ya Imam. Alhamdulillah ya Imam, ternyata anak-anakku ini nurut sama aku. Yang suka sakit-sakitan sehat terus. Istriku juga jadi penurut sama aku Imam. Kenapa ya Imam? Kenapa? Dan aku merasa seolah-olah hidupku berkah. Lebih berkah dibandingkan 15 juta. Apa kata Imam itu? Kamu hanya penjaga kebun, nggak pantas dibayar 15 juta. Kamu hanya pantas dibayar 5 juta. Hanya pantas dibayar 5 juta. Makanya yang 12 yang 10 juta itu adalah sesuatu yang tidak berkah untuk kamu. Dan sesuatu yang nggak berkah itu merusak hubungan rumah tangga kamu. Makanya teman-teman jangan pernah takut dengan gaji kita sebesar apapun. Itu yang saya sampaikan kepada seluruh karyawan. Lakukan saja. Ya. Bayangkan, saya punya ayah. Ayah saya seorang ustadz. Dia suka ceramah ke sana kemari dia ceramah. Ya. Di awal-awal ayah saya nggak punya motor, nggak punya mobil. Tapi beliau bisa ceramah pakai motor, pakai mobil. Kenapa? Karena tetangganya datang. Ustadz kalau mau ceramah nih pakai mobil saya. Murid-muridnya datang. Ustadz kalau mau ceramah nih pakai motor saya, daripada Ustadz naik turun angkot capek jalan kaki keringetan. Begitu sampai Ustadz sibuk ngelap keringet. Ya. Tetangga-tetangganya sama saudara-saudaranya sama seluruh binaannya bilang begitu, pakai nih Ustadz motornya, pakai Ustadz mobilnya. Kenapa demikian? Karena yang punya motor, yang punya mobil, tetangga kami itu orang-orang kaya. Mereka disuruh jalan kaki ke kantor sama dokternya. Punya mobil tapi disuruh jalan kaki. Supaya apa? Supaya jantungnya sehat. Supaya tekanan darahnya normal. Bayangkan, rezeki yang tak terduga. Ya, ketika saya menyampaikan itu kepada karyawan, itu adalah materi kesamaan yang mereka butuhkan. Karena mereka selama ini yang terjadi oleh para karyawan itu apa? Selama ini mereka hanya menganggap bahwa saya kerja seperti apapun ya gaji saya segini-gini aja. Gitu loh. Itu yang saya maksud dengan materi kesamaan. Ya. Kalau saya ngisi training untuk para siswa, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, saya ceritakan pengalaman saya dari siswa yang paling nakal. Dulu saya waktu SMA saya ingat sekali, waktu SMP saya ingat sekali, guru-guru saya bilang, Fikar kamu pergi dari sekolah ini, kamu bikin malu sekolah. Lalu sekarang begitu saya lulus, guru saya bilang, Fikar kamu adalah alumni terbaik yang kami miliki di sekolah. Datang ke sekolah Fikar, berikan motivasi. Bahkan di kampus pun sama, sampai hari ini saya menjadi konsultan kampus untuk menambah mahasiswa setiap tahun. Itu kesamaan yang saya sampaikan untuk pelajar, dan itu kesamaan yang saya sampaikan untuk para karyawan atau para korporat atau profesional. Gitu ya. Jadi itu sederhana materi di awalan yang saya sampaikan, Bapak Ibu semua, sahabat semua, teman-teman semua. Kalau saya lihat di sini wajahnya muda-muda lah ya, masih ABG ya, atas berusia gocap ya, enggak ya, ABG beneran ya, usianya masih muda-muda teman-teman. Itu materi dasar dari saya. Lengkapnya lagi insya Allah hari Senin. Bukannya saya mau bongkar semuanya ya teman-teman ya, bukannya saya nggak mau, tapi karena waktunya terbatas banget nih. Tadi dibilang ada yang dari Jawa Timur, ada yang sudah zuhur gitu ya. Ini mana tahu di sini teman-teman ada yang dari Padang gitu ya. Mana tahu juga di situ ada yang udah waktunya buka puasa gitu ya. Karena ngedengar azannya, azan maghrib sama azan zuhur sama aja, akhirnya minum gitu ya. Jangan ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf kalau saya banyak kesalahan karena pasti banyak sekali kekurangan dan kelemahan saya. Saya hanya manusia biasa. Saya kembalikan ke guru saya, ke coach saya, ke mentor saya, Coach Sakti Syaputra. Terima kasih.
Baik, tepuk tangan dong buat Coach Fikar Robani, luar biasa ya. Boleh ini stop share Coach Fikar. Jadi masih muda, masih milenial, tapi sudah bisa menjadi pembicara yang dirindukan. Saya yakin waktu yang singkat ini sangatlah kurang. Oleh karena itu, izinkan saya di waktu menjelang zuhur ini memberikan sedikit informasi ya buat teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut bersama Coach Fikar Robani. Insya Allah kita hari Senin besok pukul 15.49 sampai 17.49 ada training online menjadi pembicara yang dirindukan. Nah, ini dia flyernya. Insya Allah Senin 3 Mei ya. Senin 3 Mei 2021 pukul 15.49 sampai 17.49. Jadi sekalian nunggu buka puasa bersama ya. Apa bahasanya? Coach Sakti, ya. Maaf info sedikit Coach. Ya. Bagi yang mau daftar besok, event besok, saya kasih hadiah. Hadiahnya nggak nanggung. Hadiahnya umroh bareng saya. Wih, yang benar gitu ini. Ya. Beneran. Yang mau ikut tadinya umroh bareng saya gitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Teresia Jogja sudah Bu Kuntari ternyata Jogja sudah sudah juhur ya. Iya. Terima kasih teman-teman yang sudah komen. Itu Coach ya. Nanti dapat hadiahnya umroh bareng saya. Wih, kayaknya dicatat ya, umroh bareng saya ya. Umroh bareng saya. Oke, nanti biasanya saya berangkat November, Coach. November. Oke, mudah-mudahan pandemi udah nggak ada ya. Makin membaik ya. Ya betul, memang target pemerintah 17 Agustus 2021 Indonesia merdeka dari pandemi ya. Amin ya. Lebih cepat lebih baik. Besok kita akan belajar, ini online besok kita akan belajar bagaimana menjadi pembicara yang asik dan menarik, membuka pintu mengizinkan agar peserta antusias. Tadi kita udah belajar ya. Kemudian tips mengelola audiens dengan baik, menjadi pembicara yang mengubah dan menggugah. Kemudian ada ice breaking juga kita belajar. Lalu kita belajar juga pembukaan yang memukau ya bersama Coach Fikar Robani, pembicara, trainer muda, motivator muda, milenial, namun sudah banyak pengalaman berorganisasi ya, baik di kampus maupun di luar kampus ya, menjadi organisator yang banyak. Program training ini ya, program ini kalau di tempat lain ya itu investasi normalnya bisa Rp599.999. Tapi karena beliau adalah tim trainer STMI dan alumni STMI kerjasama dengan STMI, jadi investasinya sangat terjangkau sekali buat teman-teman yang mau ikut besok sore itu hanya Rp59.999. Ya, itu sangat terjangkau sekali. Dan itu hanya buat 100 pendaftar tercepat ya. Jadi kalau terlambat tiba-tiba udah full kuotanya, jadi jangan salahkan kami. Mudah-mudahan kalau teman-teman mau daftar disegerakan, bisa menghubungi saya. Nanti dapat materinya, slide-nya ya Coach Fikar ya, kemudian rekamannya, lalu konsultasi seumur hidup, kemudian dapat sertifikat dan gelar non-akademik certified menjadi pembicara yang dirindukan. Itu bisa menghubungi nomor saya. Mudah-mudahan kita semua sesuai dengan judul training hari ini. Yang minat bisa langsung daftar, dan ingat ini hanya untuk 100 pendaftar tercepat. Kita tidak terima lebih. Baik, sebelum kita akhiri, yuk kita foto bersama dulu dengan Coach Fikar Robani. Kita buka video-video kita. Alhamdulillah nih pesertanya banyak sekali ya yang pengen belajar sama Coach Fikar, luar biasa banyak sekali.
juga didukung ini hari Minggu ya. Jadi Ini ada orang keren juga ya, ada Bu Fusna ternyata ya. iya Coach itu Fusna, Coach Fusna Fusna ini Siap. luar biasa nih. Siap, iya. Coach. Orang hebat yang selalu mau belajar beliau nih, Insya Allah ya. Betul. Harusnya Banyak beliau yang yang harus menyampaikan dipelajari. materinya nih ya. Banyak Betul. yang harus dipelajari dari Coach Fikar. Iya. Pertama kita ya. ketemu grafologi. Ya. Pertama Coach grafologi ya, Coach ya. Iya, saya Oh. ikut Coach Fikar grafologi Sehat waktu itu terus ya. ya, Coach ya. Alhamdulillah. Semuanya juga. Amin. Iya. Amin. Di sini Amin, ada Mas alhamdulillah. Ahlakul Imam, ada Coach Ahlakul Imam, Coach Resdianto, tim trainer STMI juga Coach Fikar. Alhamdulillah kita saling belajar di sini. Yuk kita buka Masya Allah. video-video kita foto bersama Jadi saya bicara di hadapan para trainer-trainer dan motivator top Indonesia. Termasuk Coach Fusna Marzuko itu ya. Baik, kita buka video-video kita foto bersama. Wah, ini rekor ya, sampai 37, seperti 41 ya, program STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya. Kita buka video-video kita foto bersama dengan Coach Fikar. Yang bisa buka video. Kalau belum memungkinkan, nggak apa-apa. Gimana Coach Fikar, ada gaya khas tertentu atau bebas aja gayanya? Gayanya gaya STMI. Oh, gimana gaya STMI itu ya? Karena STMI adalah tempat saya menimba ilmu public speaking. Alhamdulillah, terima kasih. Ya memang banyak orang sebut itu. STMI itu tempat belajar pertama jadi seorang trainer dan motivator. Biasanya kalau pertama tuh tak akan terlupakan insya Allah ya. Ya kalau gaya STMI bebas aja, yang penting ada senyumnya. Senyumnya adalah ngomong bahasanya Jawanya satu apa sih? Siji. Kalau orang siji pasti rata gini ya, nggak mungkin melengok siji gitu ya. Oke, hitungan ketiga ya. Senyum siji ya. 1, 2, 3, siji. Oke, ada 2 layar nih. Sekarang saya ke layar kedua. Tetap bertahan, tetap bergaya. Kita masuk ke layar. Ada sarang heonya ya, gitu ya. Sarang heo, boleh ada sarang heo ya. Iya. Iya, ini Coach Rino biasanya suka ini. Oh iya. Coach Sakti juga. Iya, betul. Oke. Foto lagi sekali lagi ya. 1, 2, 3, siji. Baik, terima kasih Coach Fikar sudah mau berbagi di minggu yang berbahagia ini. Kita doakan Coach Fikar Robani sehat selalu, ya diluaskan rezekinya dan dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang mau belajar lebih serius sama Coach Fikar besok sore bisa menghubungi saya. Baik, saya tutup dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan ke dalam hati. Ada nampan, ada siri, burung irian, bu cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Kak Sakti. Iya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih, teman-teman. Mana sih? Kenapa sih? Telepon ya?
belum sih? Duh, apa sih kamu udah gangguan gini? Nah, apa sih? Mana sih ya?